Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Yulandari dari kelas PAI 2B ingin mempresentasikan mata kuliah Sejarah Perkembangan dan Pemikiran Nahdlatul Ulama yang diampu oleh Ibu Siti Royhanah. Kemudian ini dipresentasikan oleh diri saya sendiri, Dia Yulandari. Ini ada buku referensinya yang saya dapatkan. Ini bisa langsung dibaca sendiri, itu referensinya. Oke, langsung saja saya ingin presentasikan mata kuliah ini yang berjudul Garis-garis besar pemikiran dan visi misi Nahdlatul Ulama atau NU. Langsung saja. Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dengan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' atau kesepakatan ulama, dan Al-Qiyas atau analogi. Dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan jalan pendekatan mazhab. Yang pertama yaitu dalam bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian yang dalam bidang fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan atau madhab Imam Abu Hanifah, An-Nu'aim atau Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki, kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenal sebagai Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Kemudian dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali serta imam-imam lainnya. Bahkan dalam anggaran dasar yang pertama tahun 1927 dinyatakan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama bertujuan untuk memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu madhab 4. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kala itu diantara lain: yang pertama, memperkuat persatuan ulama yang masih setia kepada madhab. Yang kedua, memberikan bimbingan tentang jenis-jenis kitab yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, penyebaran ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan mazhab 4. Kemudian yang keempat, memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki organisasinya. Yang kelima, membantu pembangunan masjid-masjid, langgar atau mushola dan pondok pesantren. Kemudian yang keenam, membantu anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Kemudian dalam perkembangannya, Nahdlatul Ulama dalam keputusan Muktamar di Donohudan, Boyolali tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan Nahdlatul Ulama didirikan adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut salah satu mazhab 4 untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut ini. Yang pertama, di bidang agama, NU mengupayakan terlaksanakannya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut salah satu mazhab 4 dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, di bidang sosial, NU mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya di bidang ekonomi, NU mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan, kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh dan kembangnya ekonomi kerakyatan. Kemudian yang kelima, mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat, banyak guna terwujudnya
khairu ummah. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap kemasyarakatan NU. Dalam pendekatan dakwahnya, NU lebih banyak menggunakan dakwah model Wali Songo, yaitu menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat dan tidak mengandalkan kekerasan. Budaya yang berasal dari suatu daerah. Ketika Islam belum datang, bila tidak bertentangan dengan agama, akan terus dikembangkan dan dilestarikan. Sementara budaya yang jelas bertentangan ditinggalkan. Karena itu, identiknya gaya dakwah Wali Songo itu, nama Wali Songo melekat erat dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dimasukkan dalam bentuk bintang 9 dalam lambang Nahdlatul Ulama. Sebutan bintang 9 pun melekat erat kepada Nahdlatul Ulama. Secara garis besar, pendekatan kemasyarakatan Nahdlatul Ulama dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tawasud dan iktidal, yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan tatoruf atau yang ekstrim. Kemudian yang kedua yaitu tasamuh, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajmukan identitas budaya masyarakat. Kemudian yang tiga atau yang terakhir adalah tawazun, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip dakwah yang model Wali Songo itu, NU dikenal sebagai pelopor keagamaan Islam moderat. Kehadirannya bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat. Bahkan Nahdlatul Ulama berperan sebagai perekat bangsa. Oke, jazakumullahu khairan katsiran. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya pribadi minta maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.